Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Sunnah dan Adab yang mengupas serba-serbi Islam dan Muslimin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Yusuf Mansur, Akhi Al-Ustaz, tolong hadiri persidangan supaya proses mediasi antum dan partner-partner atau rival-rival, investor dan lain-lain bisa ada titik temu, ada jalan tengah. Ini saya buka di Google, persidangan sudah mulai beruntun yang menimpa saudara kita ya Yusuf Mansur itu. Mungkin ke depan setiap bulan 1-2 kali atau mungkin lebih Yusuf Mansur akan mengikuti atau akan ada jadwal sidang demi sidang terkait dengan sejumlah tuntutan dari para investornya yang dahulu menanamkan modal ke dia. Nah, ini banyak sekali nih, ini bahkan sudah melibatkan partner bisnisnya Jody itu, Pak Jody juga. Beliau juga tidak hadir. Nah, kalau misalnya modelnya seperti ini, ada jadwal sidang tidak hadir, kemudian ditunda, jadwal lagi tidak hadir, maka Yusuf Mansur dan timnya itu tidak gentle ya. Tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan segera kasus ini. Ya bagi dia, bagi timnya itu mungkin lebih enak mengulur waktu. Artinya uangnya tidak diberikan kepada para investor itu. Tapi orang-orang ini, pihak para investor itu sudah menunggu uangnya segera balik dan akan digunakan untuk hal yang mereka butuhkan. Nah, dengan mengolor-ngolor seperti ini, di samping satu sisi tidak ada gentle, tidak ada etikat baik, kemudian juga hak-hak orang jadi tertahan oleh mereka. Ya, dengan semakin mengolor waktu ini, belum lagi ada motif-motif lain yang belum terungkap. Tapi ini kan kelihatan ya, hampir semua media ini sudah memberitakan bagaimana Yusuf Mansur ini sudah beberapa kali dipanggil oleh pengadilan-pengadilan ya. Bahkan ada juga berita terbaru akan ada para investor itu yang akan menggugat di Jogja ya, di Sleman itu. Artinya jadwal persidangan dia akan semakin banyak. Nah, ini mungkin saya sampaikan kepada beliau ya, Ustaz Yusuf Mansur, ini perlu bikin jadwal baru nih. Di samping jadwal kegiatan yang sudah terbiasa dijalani, ini harus membuat jadwal kapan bisa menghadiri persidangan itu. Ingat ya, yang hadir atau para penggugat itu belum tentu orang lokal, ada orang jauhnya kan. Ketika mama itu kan ada yang dari Jawa Tengah itu, ada dari mana kan, dari luar Jakarta, tapi mereka hadir dalam rangka ingin menyelesaikan kasus ini dan ingin meminta hak mereka itu. Tapi kemudian justru yang dekat Yusuf Mansur ini dan timnya malah tidak hadir, sehingga sidangnya ditunda lagi. Nah, ini saya kira sebagai seorang ustaz lah, sebagai tokoh ini pengayom umat, harusnya bisa memenuhi ya harapan-harapan umatnya, harapan-harapan dari orang yang dulu mempercayai dia. Ini semakin sini kasus ini kan semakin menggurita terus dan cepat sekali gitu. Banyak sekali orang-orang yang memberikan harapan-harapan selesainya kasus ini, yang mendoakan ya. Meskipun di sisi lain ada mungkin buzzernya atau orang-orang yang belum paham kasus ini, kemudian ya dalam tanda petik mungkin ya membela Yusuf Mansur ya. Nah, ini peristiwa saling menyerang dan membela akhirnya menimbulkan kultur yang tidak baik bagi kehidupan kaum muslimin ya. Ini saya kira kalau misalnya Yusuf Mansur segera respon itu tidak akan seluas seperti ini, kasus ini tidak akan melebar ya. Jadi bahkan beliau malah mencari dukungan ke sana ke sini, sehingga orang-orang yang tidak tahu kasusnya pun terseret-seret. Apalagi kalau yang diseret itu misalnya orang alim, kiai, wah itu sudah
negatifnya itu jadi meluas nggak karu-karuan gitu. Sebenarnya kan diselesaikan dia sendiri ya, dan timnya itu bisa, wong itu hanya minta uang mereka, jadi tidak menuntut hal yang neko-neko, tidak hal yang macam-macam gitu. Jadi inilah harapan-harapan dari para netizen ya, harapan saya juga begitu. Dan ini mungkin nanti kalau semakin lama dibiarkan, bola liar ini akan semakin menggerus Yusuf Mansur ya, dan orang-orang dekatnya itu orang-orang yang dalam tanda petik membela dia ya, akan membela karena ada kepentingan masalah uang mungkin ya, atau masalah-masalah duniawi lain-lain. Itu mudah-mudahan ini mengingatkan kepada Yusuf Mansur dan teman-teman, karena kita sama muslim tetap harus saling mengingatkan ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya hanya bisa mengingatkan bahwa Yusuf Mansur dan orang-orang yang dekatnya itu adalah orang-orang yang kalau bahasa kasarnya menurut saya zolim ya. Zolim itu jelas kelihatan, wong itu uang mereka ya. Ada perjanjian, ada kesepakatan, kemudian diselisihi ya, harta itu dimiliki sendiri ya, dikelola tanpa pernah memberitahu, apalagi membagi hasil kepada orang-orang yang dulu mempercayai dia ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan antum, Yusuf Mansur dan teman-teman, dengan catatan segera membantu menyelesaikan kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.